jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati yang suci tidak akan tersakiti, pribadi menawan hati dirimu disegani. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan ibu-ibu soleh yang berada di studio, lagunya enak ya. Jagalah hati jangan kau nodai, jagalah hati cahaya ilahi. Jadi kalau hatinya bersih nyengir tiap hari. Iya, Evi apa kabar? Kamu sudah lama nih biasa tampil dengan membaca Al-Quran di depan publik. Alhamdulillah, ya. Masya Allah, jadi seorang qari'ah itu juga harus punya kemampuan mental ya. Ya. Sudah berapa juz hafalannya? Insya Allah menuju 30 juz doanya ya. Subhanallah, 30 juz? Belum, masih menuju proses Menuju, Masya Allah. Ibu, gimana kalau punya menantu kayak dia ya, bahagia ya. Ngomong-ngomong masih sendiri kan? Iya. Peluangnya gede lah. Iya, Masya Allah. Di hadapan kita adalah pemateri narasumber kita adalah Dr. Anda Hajayati Priyati MAG atau yang biasa kita panggil dengan Umiyati. Beliau adalah Dewan Pakar Muslimat NU Depok. Masya Allah. Dan jamaah kita, Umi, saya perkenalkan dari Majelis Taklim Fatur Rahman Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pimpinan Haja Sumiyati. Assalamualaikum. Sehat? Masya Allah, senang lihat wajahnya ceria selalu. Pasti sahurnya banyak ya. Dan yang kedua adalah Majelis Taklim Nurul Jannah Pondok Melati Bekasi, pimpinan Bunda Bani Suryani. Assalamualaikum. Masya Allah, tadi kan kita udah ngomong kalau materi kita adalah puasa melenyapkan penyakit hati. Betul. Itu gimana maksudnya, Umi? Iya. Buka dulu ya, Iya. Mas Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah di seluruh penjuru tanah air, selamat berjumpa kembali dengan kami di sini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil, Amin. terutama di bulan Maghfirah saat ini. Amin. Ibu-ibu apa kabar? Puasa semua, Bu? Iya, full ya, masih seger ini, masih pagi soalnya. Sahurnya Baru banyak. dan ini masih subuh ya, belum waktunya loyo. Baik, kali ini kita akan membahas masih tentang bagaimana kita memanfaatkan dan bisa memfasilitasi Ramadan ini untuk diri kita dengan sebaik-baiknya. Ketika beberapa episode lalu kita masuk kepada Ramadan itu untuk kebutuhan keluarga kita, sekarang bagaimana Ramadan itu berfungsi untuk mengobati jiwa kita. Lebih kepada pribadi Iya, ya. kepada personal ya. Karena kalau bicara hati, hati itu nggak bisa rombongan. Ya, hati itu satu-satu. Kita punya hati semua, Bu. Di mana letaknya raba aja sendiri ya. Jadi kalau bilang sakit hati jangan di sini, Bu. Iya, karena hati itu pasti ada bermuara di sekitar dada ya, Ibu ya. Makanya ibu-ibu kalau pegel hati sama anak ini dadanya diurutin. Jadi hari ini bersama Ramadan yang penuh maghfirah, yang masih awal, yang masih begitu nikmat kita jalani, belum terlambat untuk kita mencari obat di Ramadan ini untuk hati kita. Jadi memang salah satu inti dari Ramadan, keluar Ramadan hati kita lebih baik. Iya, karena bagaimanapun ketika kita melaksanakan ibadah, fokus utamanya adalah hati. Ketika kita sholat, ya bisa fokus itu hatinya. Jangan Allahu Akbar gerakannya benar. Itu baru sifat sholatnya. Tapi hatinya kemana-mana. Nah itulah makanya andai kata sholat itu salah satu syaratnya adalah khusyuk, banyak kita ini nggak sah sholatnya. Ya. Tetapi sholat itu kan masuk ke dalam
keberuntungan seorang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, makanya sama dengan ibadah salat, ibadah puasa pun kalau khusyuk nikmat. Iya, tapi berbeda dengan ibadah salat karena ketika kita salat kita menghadap Allah, tapi puasa itu kita tetap dengan aktivitas kita. Bagaimana kita melaksanakan puasa ini dengan khusyuk ketika hati kita juga bersih. Hati yang bersih itu seperti apa? Ya, hati yang tidak teracuni dengan berbagai macam penyakit. Maaf, bukan liver, bukan. Bukan ya Bu, kalau liver kelihatan matanya kuning. Ah, ini enggak kuningnya kalau ada rupiah. Jadi yang dimaksud sini adalah bagaimana hati kita ini bisa steril ya dari penyakit-penyakit yang menyebabkan puasa kita menjadi rusak. Bahkan puasa tidak punya makna karena ternyata puasa tidak mampu membasuh kotoran yang ada di dalam jiwa kita. Seperti air wudhu yang berhasil membasuh kotoran yang ada di fisik kita. Kalau ada konteks hadis yang mengatakan idza salahat salahal jazatu Iya, kullu betul. wa idza fasadat fasadal jazatu kullu. Itu maksudnya apa Umi? Ala wahiyal qalb. Ya, Iya. kalau baik Ya baik amalnya karena gerakan itu nampak oleh mata tapi penggeraknya adalah hati. jadi intinya walaupun sholatnya kelihatannya baik, khusyuk, Iya. tapi kalau hatinya busuk itu nggak jadi pada tentu juga ya? Iya, kenapa? Karena kalau orang yang sholat tanha anil fahsya wal munkar. Nah, perbuatan munkar, perbuatan keji bersumbernya dari mana? Hati. Ya, makanya betul kata Nabawi tadi. Jaga hati jangan sampai kotor. Kalau hatinya kotor ibadahnya jadi kotor. Hatinya kotor ibadahnya nggak khusyuk. Hatinya kotor bulu matanya nggak mencrang. Hatinya kotor bibir merah senyum nggak simetris. Jadi gini Bu Umi. Ya itu. Bisa ya Mas Rija. Jadi nggak ganteng lagi. Iya. Muka sudah glowing tapi hatinya kotor. Wah itu jadi udah gelap lagi ya karena semuanya terpancar. Kalau kita menatap seseorang dengan hati yang bersih itu nampak ya tatapannya indah. Nah lain dengan tatapan kedengkian ya walau matanya pakai eyeliner kan gitu nampak di situ rasa tidak nyaman terhadap saudaranya maka tatapannya seperti bara api. Itu kelihatan bagaimana puasa kita bisa mengobati segala hal yang bersentuhan dan bersinggungan dengan hati kita. Di sini kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, apa saja penyakit hati Ibu yang dirahmati Allah? Ibu kenal apa? Biasanya apa nih yang paling Ibu kenal? Marah. Iya, emosional itu kan ya, pemarah itu ya. Itu berangkat dari apa? Hati yang kotor. Iya, karena kita itu orang yang terlalu terbawa kepada nafsu amarah. Iya, sensitif kalau kata Mas Ija itu baper kan gitu. Nah itu ada lagi sih kemarahan disebabkan mungkin ada hal-hal yang tidak nyaman. Bisa juga kurangnya rasa syukur. Itu bikin cepat marah. Iya pengennya marah-marah aja kalau lihat suami sendiri. Tapi kalau lihat Mas Rija senyum. Ya kan ini. Ya kenapa kemarahan itu adalah bagian dari perusak ibadah. Iya, kan kalau kita lagi puasa jangan dikotori dengan kata-kata yang tidak bermakna. Orang kalau marah biasanya kan emosional. Iya kan Bu? Kalau marah mukanya nggak enak. Wajah merah iya, gitu ya. Wajahnya merahnya bukan merah pakai apa itu? Bukan merona. Merona ya, tapi merah kebencian, merah kurang puas ya. Bagaimana ketika kita pagi hari bangun dini hari sebelum kita memulai ngisi perut kita ya, di situ kita dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berucap satu nikmat alhamdulillahilladzi ahyana kan gitu. Allah menghidupkan kami, masa hidup kita sia-siakan dengan sesuatu yang bisa merusak diri kita. Coba bayangkan Ibu yang dirahmati Allah, orang kalau sering marah itu yang tadinya nggak pernah sakit penyakitnya jadi kumat. Karena ketika marah itu degup jantung itu berbeda. Masya Allah, iya betul banget Makanya Umi ya. Rasul anjurkan ketika berdiri marahnya suruh duduk. Perubahan posisi merubah situasi. Ya, jadi bagaimana ketika datang Ramadan ini hati kita menjadi sejuk, pikiran kita menjadi tentram, ya kata-kata kita terkontrol, ya jiwa kita bisa terkendali. Masya Allah. Jadi intinya marah itu bisa membawa kita ke syurga.
surga Umi ya. Iya, baik. Tapi sebaliknya kalau nggak bisa nahan emosi, Iya, tempat makanya. kita bisa di neraka ya. Betul, insya Allah makanya Ya, mudah-mudahan. pemirsa jangan kemana-mana sebab kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Serambi Islami Ramadan.